Perdebatan ini membuka satu fakta yang sulit ditutupi. Tidak semua orang siap diuji oleh logikanya sendiri. Karena ketika sebuah keyakinan dipertanyakan secara konsisten, yang runtuh seringkali bukan argumennya, melainkan cara berpikir yang selama ini tidak pernah benar-benar diuji. Silakan, nyalakan kamera dulu, Alif. Ya, selamat malam Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Selamat malam, silakan. Ini Bang, Anda ini saya melihat Anda memantau, Anda itu terus pembahasannya itu aja Bang. Padahal yang Anda bahas itu selesai tentang kata rob ini. Anda itu kayak nggak terima. Kamu sudah mengakui. Kamu sudah mengakui bahwa Yusuf di situ punya dua rob. Ya, kata rob kan bisa artinya kan pemilik Bang atau tuan ya. Oke. Bisa Berarti kamu mengakui bahwa sebentar. Berarti kamu mengakui bahwa Nabi Yusuf punya dua rob. Benar. Yang satu manusia. Oke, baik. Baik. Kan Kenapa dikatakan? Anda jangan langsung framing. Konteksnya di situ kan Nabi Yusuf kan masih jadi budak ya. Budaknya dari si majikan itu. Konteksnya. Oke. Berarti dia seorang nabi, betul? Seorang nabi. Oke, punya dua rob, betul? Pada waktu itu. Punya dua rob, betul? Musyrik gak itu punya dua rob? Tidak, dia budak. Otomatis dia tuannya. Oke, baik, baik. Tapi Bolehkah? Baik. Bolehkah menjadikan seorang manusia sebagai rob? Boleh. Boleh. Coba buka Quran surat At-Taubah ayat 31. Apa di situ Bang artinya? Mereka menjadikan manusia, mereka menjadikan alim ulamanya sebagai Rabb di samping Allah. Coba. Kelihatan? Atau saya bantu aja dari sini. Saya bantu. At-Taubah 31 ya Bang. Ya, At-Taubah 31. Saya balikan dulu ya kamera saya. Saya balikan juga di sini. Anda sambil memeriksa di sana. Soalnya nanti Anda bilang ini Quran saya editan lagi. Ya. At-Taubah 31. Kelihatan di sini? Di layar saya kelihatan nggak? Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Di dalam bahasa Arabnya ya dikatakan di sini ya ittaqhazu ahbarahum wa rubanahum arbaban. Jadi mereka menjadikan manusia sebagai robnya. Nah, di sini dikatakan musyrik. Sementara Nabi Yusuf menjadikan manusia sebagai robnya nggak musyrik. Gimana? Coba jelaskan. Ya. Saya baru tahu ya Bang ini Bang. Cuman konteksnya Anda sudah baca nggak tafsirnya ayat sebelumnya? Baik, sudah saya baca. Jadi kejadian itu framing tidak sesuai dengan konteksnya. Karena Anda kan suka seperti itu. Baik. Jadi suatu ketika, jangan kamu jeda, kamu jangan googling, soalnya kamu terjeda, Alif. Ya Bang, ini Bang. Kalau kamu keluar dari aplikasi, penampakan di layar itu kamu terjeda, begitu. Jadi jangan keluar dari aplikasi. Gini, di dalam buku-buku tafsirnya itu, misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan begini, ada seseorang namanya itu Adi Ibnu Hatim. Nah, Adi Ibnu Hatim ini dia seorang Nasrani. Nah, dikatakan di dalam buku tafsir itu, di lehernya itu masih dia menggunakan kalung salib dari perak. Nah, suatu waktu ada kehebohan terjadi karena kedatangan daripada si Adi bin Hatim ini, karena dia seorang pembesar dari Bani Hatim, dari Bani Tayyi dikatakan begitu. Nah, kedatangan dia untuk menemui Muhammad dalam rangka untuk berhubungan baik seperti itu. Adanya komunikasi di antara mereka.
Nah, hebohlah akan kedatangan. Wah, datang Adi Ibnu Hatim. Nah, ketika Adi Ibnu Hatim ini datang, Muhammad sedang membacakan surat At-Taubah ayat 31. Mereka menjadikan alim ulamanya sebagai Rabb selain Allah. Lalu Adi bin Hatim berkata kepada Muhammad, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Rabb sebagai Tuhan. Apalagi kami menyembahnya." Nah, maka Muhammad berkata begini, "Sesungguhnya engkau telah menjadikan mereka Rabbmu, dan sesungguhnya engkau telah menyembah mereka. Dengan cara bagaimana? Dengan cara engkau mematuhi mereka melebihi apa yang diperintahkan. Jikalau alim ulamamu itu mengharamkan yang halal, kamu ikuti. Jikalau dia mengharamkan yang halal, kamu ikuti. Yang demikian itulah penyembahan kalian terhadap Rob kalian itu." Itu penjelasannya. Apakah kamu mau bantah? Ya. Oke. Oke, saya tidak bantah Berarti itu, saya benar. Terus saya mau coba compare di yang ayat Yusuf tadi ya Bang. Apakah tuannya Oke. Yusuf pada saat menjadi budak, apakah menyuruh menyembah dia selain Baik. dia? Kan enggak kan? baik. Itu tidak kita dapati di dalam ayat tersebut. Yang jelas Yusuf menjadikan dia sebagai robnya. Betul? Benar, karena Yusuf kan budak. Oke. Dia majikan. Oke. Sedangkan kami Jadi kita pakai itu kan begini. pemilik, Bang. Oke. Bukan Tuhan. Kalau ada seorang ulama gini, kalau ada seorang ulama menghalalkan babi, sedangkan babi di dalam Al-Quran dilarang oleh Allah untuk dimakan, tapi ulama menghalalkannya, dan orang malah lebih mentaati ulama tersebut, menurut Muhammad yang demikian itulah orang tersebut sudah menuhankan si ulama tersebut, betul nggak? Ya betul. Karena dia Oke, sekarang kita tes ya. Kita tes. Menurut Allah, apakah seorang muslim boleh bohong? tidak boleh. Tidak boleh. Kalau ada ulama yang ngajarin boleh bohong dan muslim lebih taat kepada ulama tersebut, berarti orang-orang telah lebih menuhankan ulama tersebut. Setuju? Setuju. Nah, itulah yang kalian lakukan. Itu yang kalian lakukan. Di mana? Oke, baik. Coba buka Quran surat Al-Jathiyah, Surat Al-Ahzab ayat 70. Coba. Surat Al-Ahzab ayat 70, silakan. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Al-Ahzab, surat Al-Ahzab ayat 70. Oh, yang 70. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Oke, disuruh ngomong yang benar atau yang salah? Yang benar. Jadi, Oke. Muhammad mengajarkan boleh bohong nggak? ya, terus apa komparasi Oke. pakai Siapa yang lebih kalian taati? Sebentar, siapa yang lebih kalian taati? perkataan Allah tentunya. Baik. Saya tunjukkan hadisnya ya. Aduh. Sini kalian Saya akan tunjukkan kepada kalian. Saya bandingkan ayat itu. Baik. dalam tiga hal, kan? Baik. Saya Nah, tahu itu. nih. Saya sudah tahu, Bang. Anda mau Saya kemana? tunjukkan ya. Saya balikan dulu kamera saya. Nih, saya balikan dulu. Kalian ini sudah menuhankan sang Nabi. Karena apa? Karena kalian lebih menaati sang Nabi. Oke, kelihatan di sini ya. Urusan, Bang. Tidak ada masalah kita menaati. Iya, tapi kan bergontok-gontokan dengan ayat yang barusan kamu baca. Coba baca ayat yang tadi barusan. Coba. Bacakan yang barusan tadi. Al-Ahzab ayat 70. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Oke, disuruh mengucapkan perkataan yang benar. Perkataan yang benar. Oke, ucapkanlah perkataan yang benar. Sementara di dalam hadis ini dikatakan
Ibnu Syihab berkata, aku telah mendengar suatu yang diberi keringanan untuk berdusta di dalamnya, kecuali perkara peperangan, mendamaikan yang berselisih, perkataan suami pada istri, atau istri pada suami untuk membawa kebaikan rumah tangga. Jadi menurut Rasul, boleh nggak istri bohong kepada suami? Boleh, konteksnya apa dulu Bang? Boleh. Menurut Al-Ahzab 70, sebentar. Menurut Al-Ahzab 70, boleh nggak bohong? Boleh dalam 3 hal. Dan itu tidak ada. Coba baca. Baca Al-Ahzab 70. Baca Al-Ahzab 70. Sebentar, baca Al-Ahzab 70. Ya, kita disuruh untuk bertakwa kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar. Oke, kalau bohong kepada suami, apakah itu mengucapkan perkataan yang benar? Enggak, itu tidak benar. Terus siapa yang Anda ikutin? Konteksnya, tunggu dulu. Anda tidak Sebentar, tahu konteksnya. siapa yang Anda ikutin? Siapa yang Anda ikutin? Perkataan Tuhan. Mana perkataan Rasul? Kalian lebih patuh kepada Rasul, makanya kalian sudah menuhankan. Nah, ini cuma framing di situ Bang. Kita itu Kok memframing gimana? kita tidak menyakiti istri. Sebentar. Saya kasih contoh. Saya kasih dengar. Saya kasih contoh. Rumah tangga. Oke, baik, saya kasih contoh. Misal kamu pergi ke Puncak Bogor, oke? Oke, di Puncak Bogor kamu melihat ada ada wanita cantik. Menurut Quran, bolehkah engkau mencari istri-istri dengan harta yang kau miliki? Boleh. Boleh. Kamu rumahnya sebentar, tenang dulu, orang lagi ngomong kamu potong-potong. Rumahmu di Jakarta, oke? Di Jakarta kamu ada istri. Kemudian kamu pergi ke Puncak Bogor. Menurut ayat Quran, seorang muslim dihalalkan mencari istri-istri dengan hartanya. Halal itu. Sampai di Bogor, Anda lihat seorang perempuan cantik. Oke? Karena Anda di sana kerja 3 bulan tidak pulang-pulang, maka menurut ayat Quran Anda boleh nikah lagi di situ. Tanpa izin suami boleh, menurut hukum Islam boleh. Tanpa izin istri. Lalu istri telepon. Halo papi, iya mama. Papi, sudah 3 bulan. Papi tidak mau pulang dulu kah? Tidak mama, soalnya kerjaan banyak di sini. Papi kawin lagi nggak di sana? Gimana jawab ini ya? Gimana ini jawabnya? Kawin lagi nggak? Nah, menurut hadis ini, demi keutuhan rumah tangga, bolehkah berdusta? Boleh nggak? Kalau saya tidak tahu konteksnya betul, tidak diceritakan. Boleh sebentar. Menurut hadis ini, supaya dengar. Dengar dulu. Nafsu Bang, kalau saya melihat itu. Dengar dulu. Kalau saya jujur, si istri nanti bisa shock. Anak-anak nanti tidak diurus lagi. Rumah tidak diurus lagi. Lalu bisa-bisa nanti kalau jangan-jangan mereka minum baygon, ini gimana? Nah, makanya dengar. Ayat untuk Dengar dulu, dengar. Menurut ayat ini, tidaklah berdusta orang yang berdusta demi kebaikan. Contohnya perkataan suami kepada istri atau istri kepada suami dengan tujuan membawa kebaikan rumah tangga. Kalau kamu jujur ngasih tahu, Mama, saya sudah kawin lagi. Heboh nanti di rumah itu. Akhirnya Anda demi kebaikan Anda harus bohong. Anda tidak ngaku kawin lagi, padahal Anda sudah kawin lagi. Itu maksudnya hadis ini. Nah, sekarang demi kebaikan rumah tangga, Pak, tapi demi kebaikan si suami itu tadi pribadi sendiri, nafsunya. Oke, baik. Sekarang baik. Habis itu.
kepentingan Baik, dia saya akan tunjukkan ini. rumah tangga. Kalau dia Oke, kepentingan rumah saya akan tangga, tunjuk. ngapain dia menikah lagi, ya kan? Gimana? Apalagi menyakiti. Ngapain dia menikah lagi Oke, kalau boleh nggak menikah lagi menurut imanmu? Menurut Boleh. imanmu boleh nikah lagi nggak? boleh? Boleh. Apakah Anda harus jujur di situ? Iya harus jujur. Baik. Harus jujur. Baik. Saya tampilkan. Saya balik dulu ya. Nah, sebenarnya Memang mereka ini maunya, mereka nggak percaya ya. Anda yang framing bang. Itu aja. Bentar. Baik. Bentar nih. Saya akan putarkan kepada nanti, kalau diputarkan nanti mungkin bisa kena ban ya. Sebentar nih. Aduh, saya balik kamera saya. Semoga Anda dengar saja ya di sini, dengar di sini. Saya putarkan, dengarkan. Bohong itu hanya boleh dalam 3 hal. 1, ketika perang. 2, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Oh iya, yuk gak susah yuk. Kau kawin mana mas? Enggak, padahal baru bojone ya. Probolinggo siji, mari ngono, ndi Bulusan siji, di siji punya simpan. Istrinya dibohongi, Beb, enggak apa-apa. Karena kalau jujur nih pertumpahan darah ya. Nah, boleh. Jangan Anda bilang tidak boleh. Saya tidak mengada-ngada, itu didukung oleh ceramah-ceramah Ustadz. Nah, sekarang begini. Bang, saya Menurut cuma Al-Azhab, mau- sebentar. Menurut Al-Azhab 70 tadi, Iya, Bang. Tunggu dulu, saya mau pembelaan dulu bang. Di konteks di video tadi, itu konteksnya bercanda atau serius bang? Karena anda kan bercanda itu jadi serius. betulan. Saya ulangi, saya putarkan lagi nih. Saya putarkan Saya lagi. tipe orang yang di video itu. Dengerin. Makanya dengerin ya. Seperti Kalau kamu ngomong, saya ngomong, siapa yang mau didengar? Dengerin dulu Ya, makanya, silakan. dengar. Bohong itu hanya boleh dalam 3 hal. 1, ketika perang. 2, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Oh iya, yuk gak susah yuk. Kau kawin mana mas? Enggak, padahal baru bojone ya. Nah, itu boleh berdusta. Menurut hadis tersebut, istri boleh membohongi suami, suami boleh membohongi istri demi keutuhan rumah tangga. Kalau suami jujur punya istri lagi, nanti istri bisa ngambek berjamaah dengan anak-anak semua. Bayangin kalau istri tahu suami kawin lagi, anak tidak diurus lagi, baju tidak dicuci lagi, nanti suaminya pulang nyanyi loh, masak sendiri, cuci baju sendiri. bang, anda Loh, nggak melihat kan- videonya nggak di video itu bang? Jangan sampai anda. Ya sudah, sekarang nggak usah patokan kepada video. Betul atau tidak bahwasanya di dalam hadis boleh istri berdusta kepada suami, suami berdusta kepada istri. Boleh nggak menurut hadis itu? Letterlek. Boleh demi Boleh. Poinnya, Menurut jadi- Al-Azhab, sebentar. Ya, Bang. Menurut Al-Azhab 70, boleh nggak bohong? di Al-Azhab 70 tidak boleh, kita harus berkata yang benar, ucapan yang benar. Oke. Sekarang umat lebih mentaati Nabi atau lebih mentaati Quran? Dua-duanya. Iya, makanya saya bilang kalian telah mentuhankan sang Nabi. Bukan menuhankan. Nabi tapi di sini jelas-jelas kan? Kita harus Di sini mengkutukan, sang Nabi jelas di sini menghalalkan apa yang diharamkan. Betul nggak? Nah, anda ini selalu pengen kita tuh kayak anda. Menuhankan. Sudah. Yang jelas, saya mau berkata kepada Anda begini. Kalau Anda ngikut-ngikutin orang seperti itu, yang ada Anda itu melawan isi Al-Quran Anda. Al-Quran itu jelas sekali mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang sebelum Quran ini. Yaitu apa? Yaitu Injil, yaitu Taurat yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Itu yang disuruh Quran kalian imani. Kalian malah mengimani hadis-hadis yang datang sesudah Quran. Loh, justru ini yang terjadi. Inilah keprihatinan saya. Kenapa saya prihatin? Kenapa kalian tidak mengimani kitab-kitab sebelumnya seperti dalam Injil?
Di dalam Kami Injil mengenai. tertulis, Kami Yesus mengenai. berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita disuruh percaya kepada Yesus di dalam Injil. Anda malah disuruh beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran yang isinya kayak begitu tadi. Belum tentu loh, belum dengar. Belum tentu Muhammad ngomong gitu. Karena apa? Karena Muhammad hadis-hadis itu ditulis 250 tahun setelah Muhammad meninggal. Bisa jadi itu omong-omongan orang terus ditempelin ke mulut Muhammad. Untuk apa? Untuk memuluskan aksinya. Contoh. Training Anda tidak pakai ilmu dalam Sekarang saya tanya kepada Anda. Banyak sebentar, banyak nggak hadis-hadis palsu? Hafalannya itu kuat. Alif, Tahu apa Alif, kita- banyak nggak hadis-hadis palsu? Apa? Alif, banyak hadis-hadis palsu nggak? Ya ada. Terus kenapa bang? Oke. Kalau kita baca pembukaan hadis Bukhari, di situ tertulis mengenai 600.000 hadis. Jadi ada 600.000 hadis, tetapi yang dibukukan, yang dianggap sahih oleh Bukhari, itu hanya 6.000. Artinya hanya 1%. Bayangkan, hanya 1% hadis yang beredar di tengah-tengah masyarakat yang dianggap sahih. Artinya 99% hadis yang beredar bohong. Dengan demikian, maka 99% kemungkinan yang 1% pun itu juga bohong juga. Makanya, loh, buktinya 99% aja udah bohong. Gimana? 99 saja udah bohong. Berarti yang 1% itu juga kemungkinan bohong juga. Gimana? Sekarang gini. Kalau Quran datang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, maka otomatis segala yang bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya tidak boleh kita pegang. Benar nggak? Ya seperti apa contohnya? Contoh, saya kasih contoh. Di dalam Alkitab, di dalam Injil, Tuhan Yesus berkata, apa yang jika iya kamu katakan iya, jika tidak kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Artinya apa? Kita disuruh mengatakan kebenaran. Quran di dalam surat Al-Ahzab 70, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Betul? Sejalan nggak dengan Injil? Sejalan nggak? Sejalan. Makasih Bang Tobias. Sejalan kan? Nah, kalau sejalan berarti benar kata Quran. Quran datang membenarkan kitab sebelumnya. Nah, sementara yang kalian pegang itu adalah kitab-kitab sesudah Quran yang isinya kayak tadi itu. Cium-cium batu. Ya kan? Bohong-bohongin istri. Terus apa lagi? Pedoman kalian adalah kitab-kitab yang datang sesudah Quran. Makanya Anda sekarang berada di dalam kesesatan yang nyata. Terima kasih Bang Tobias, terima kasih. Yang Injil yang sekarang itu apakah asli Injil dari Yesus atau sudah Ya sudah, berubah? tunjukkan Injil yang asli. Bang Edi. Tunjukkan Injil yang asli. Ya sudah, kita tidak tahu bang Injil yang asli ya di Al-Quran ini. Anda ini ngomong-ngomongin Untuk Injil Isa. palsu, suruh nunjuk yang asli nggak mampu. Injil Anda yang asli itu fitnah ada di dalam Al-Quran bahwasanya. bang. Ya udah, gini saja biar enak begini. Anda kan mengatakan bahwa yang ada di tangan kami ini bukan Injil. Betul? Bukan. Oke, mana Injil yang Anda maksud itu kalau gitu? Mana Injil yang Anda maksud kalau begitu? Di dalam Al-Quran perkataan Isa itu Injil asli bang. Yang Quran bilang kami membenarkan kitab-kitab yang sebelum ini. Artinya ada kitab di luar Quran. Kok Anda bilang dalam Quran? Aduh, gimana Anda ini? Kitab-kitab yang sebelum ini. Apa itu Taurat dan Injil? Kalau Anda bilang bukan yang ada di tangan kami, terus mana? Mana kitabnya? Ya ini bang, contoh ayatnya bang di Al-Maidah ayat 17. Sungguh Apa telah dikatakan? orang berkata, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah,
Siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam berserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah Oke. kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik. Ayat tersebut berkata, sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata apa? Sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Oke, Maryam. di mana? Di mana dalam Injil dikatakan bahwa Allah itu maksudnya umat muslim kan sebenarnya Al-Qur'an itu maksudnya Allah itu kan Bapa di surga. Betul? Betul, Tuhan lah intinya, Nah, Bang. Oke, kalau Anda berkata bahwa Bapa di surga itu adalah Yesus, berarti orang tersebut telah sesat, betul? Ya, kafir. Nah, di dalam agama Kristen, siapa yang bilang bahwa Bapa di surga itu adalah Yesus? Nggak ada. Ya, Anda orang Kristen. Loh, Oh, kekristenan Anda itu beda, tidak beda. pernah dengar, tenang dulu. Bukan Anda, Bang. Kekristenan Anda kan itu dengar utusan, dulu, Alif. Anda kalau saya ngomong itu Anda dengar, kalau saya ngomong nggak Anda dengar, ngarep ngapain Anda di sini? Gini loh. Tidak ada di dalam ajaran Kristen bahwa Bapa di surga itu adalah Yesus itu sendiri. Tidak, itu bukan ajaran Kristen. Bapa di surga itu yang mengutus Yesus. Makanya Tuhan Yesus berkali-kali berkata, Bapa mengutus aku. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Aku mengatakan di sini supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Jelas? Di dalam Alkitab, Yesus mengaku diutus Bapa di surga. Al-Quran, berarti itu Anda mengikuti Injil yang asli. Mengakui. Iya, makanya pertanyaannya sekarang, yang ngomong maksud oke, kalau maksud Anda Isa Al-Masih di situ adalah Yesus, bukan Tuhan maksudnya Bapa di surga, saya setuju di situ. Saya sangat setuju. Kalau maksud Anda Isa Al-Masih adalah Yesus dan Yesus bukan Tuhan dalam pengertian Tuhan itu adalah Bapa di surga, saya setuju. Sebenarnya ya, kalau kita membaca dengan baik, sebenarnya Quran itu datang membenarkan Injil. Hanya saja sekarang ini umat itu tidak percaya pada Injil. Umat justru percaya kepada kitab karangan ulama. Saya mau tanya, Bang, kenapa Anda nggak percaya Akhirnya Al-Quran, apa? Bang? Akhirnya kalian berada di dalam kesesatan yang nyata. Saya mau bertanya begini, Bang, kenapa Anda nggak percaya Al-Quran gitu? Kalau Al-Quran itu tidak berubah. Al-Quran datang bukan apakah Al-Quran datang membawa hukum baru? Quran datang membawa hukum baru nggak? Dia hanya membenarkan. Kedatangan Quran adalah untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya, membenarkan Injil. Justru Quran datang menguatkan itu. Jadi kalian itu dipanggil untuk percaya kepada Injil, bukan malah percaya kepada kitab karangannya orang Persia. Akhirnya apa? Akhirnya kalian pergi menciumi sebongkah batu. Ngapain? Padahal kitab yang ada ayat sisipannya, ada ayat-ayat yang Anda malah lari-lari kemana-mana. Intinya begini, Anda disuruh beriman kepada Injil, apakah Anda mau? iya disuruh beriman. Oke, kalau Anda disuruh beriman kepada Injil, sekarang saya tanya, dengar. Saya pergi ke rumah-rumah teman-teman saya yang seiman dengan Anda. Saya tidak menemukan Injil di sana. Yang saya temukan adalah itu, kitab cara ini. Kitab malam Jumat. Kitab apa itu? Di mana itu ada? Karang-karangan semua itu. Kitab kuning. Padahal kalian disuruh beriman kepada kitab yang sebelum Al-Quran, bukan kitab yang sesudah Al-Quran. Kalian ini dikasih tahu tapi ngeyel aja terus. Gimana? Injil bukan, Bang. Injil bukan, Bang. Baik, saya bacakan. Justru itu pembukanya itu langsung, inilah
inilah nih. Saya bukakan ya. Pembukaan Injil itu dibuka dengan begini. Saya bukakan kepada Anda nih. Saya balikan dulu ya. Pembukaan Injil itu sudah jelas. Nih, saya bukakan di dalam permulaan Injil Markus. Sebentar ya. Bentar. Markus. Pertanyaan saya Bang, Paulus itu masuk Nih. Injil gak Bang? Nih, kelihatan nggak? Paulus. Nih loh. Ini sudah dibuka nih. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti yang turun dan seterusnya. Ini jelas Injil ini. Inilah permulaan Injil. Makanya baca Injil. Oh, dibaca Anda nggak mau. Di dalam Injil dikatakan bahwasanya Yesus adalah Anak Allah. Itu bersesuaian dengan Quran Anda sebenarnya. Cuman kalian ini memelintir isi Quran. Nah, saya tanya, Bang, anak Allah itu maksudnya bagaimana Bang? Konteksnya. Apakah Baik, sekarang saya tanya sama Anda. Konteksnya dia orang yang Oke. lain. Baik, sekarang pertanyaan saya kepada Anda. Pertanyaan saya, tolong dengarkan. Anda benar nggak dengar-dengar dari ustadz-ustadz bahwasanya Yesus bukan anak, bukan Allah, tidak beranak? Pernah Anda dengar istilah begitu? Pernah? Ya. Terus kenapa Pernah? Bang? Baik. Baik. Saya akan buktikan bahwa statement Anda itu salah. Perhatikan. Siapa yang membuat Maryam hamil? Ya, Tuhan. Terus kenapa? Tuhan. Sebentar, jawabnya Allah. Kalau Tuhan nanti kemana-mana. Yang membuat Maryam hamil adalah Allah. Setuju? Setuju, itu kehendak Allah. Oke, baik. Kalau Anda menyebabkan perempuan hamil, maka Anda disebut A, paman, B, tetangga, C, bapak. Nah, Anda sudah mau Mulai. Saya ulang lagi. Saya ulang. Pelan-pelan. Kita sudah bahas ini Bang. Tenang. Clear ini. Dengarkan saya. Jikalau Anda, seorang laki-laki, menyebabkan seorang perempuan hamil, maka Anda disebut apa terhadap anak itu? A, paman, B, tetangga, C, bapak. Tidak, jangan samakan Tuhan itu seperti manusia. Jelasnya. Mulai Anda ini. Mulai. Angel tenan tuturanmu. Angel tenan tuturanmu. Bro, jujur sama saya, ayo. Kalau Anda menyebabkan kabur dia, lari enggak langgar. Jika dicermati dengan jernih, strategi Edis TV dalam dialog tadi sangat jelas. Ia tidak sekedar menyerang, tetapi membangun tekanan logika yang memaksa lawan untuk konsisten dengan pengakuannya sendiri. Dan disitulah kekuatan utamanya, bukan pada volume suara, tetapi pada jebakan konsistensi. Perdebatan dimulai dari kata Rob, yang oleh lawan diakui memiliki makna ganda. Bisa berarti Tuhan, bisa juga berarti tuan atau pemilik. Pengakuan ini sebenarnya krusial, karena begitu makna ganda itu diakui, maka seluruh kritik terhadap penggunaan istilah serupa dalam konteks lain otomatis kehilangan dasar absolutnya. Namun yang dilakukan lawan justru kontradiktif. Di satu sisi, mengakui fleksibilitas makna. Di sisi lain, menolak konsekuensi logisnya. Disinilah Edis masuk, menekan dengan pertanyaan sederhana tapi mematikan. Kalau begitu, kenapa ketika konsep serupa muncul di luar, langsung dituduh sebagai penyimpangan? Ini bukan sekedar debat istilah, tetapi pembongkaran standar ganda. Masuk ke pembahasan berikutnya tentang ayat yang menyebut orang-orang menjadikan ulama sebagai Rob. Edis kembali menunjukkan kecermatannya. Ia tidak berhenti di teks, tetapi masuk ke tafsir, bahwa menjadikan seseorang sebagai Rob terjadi ketika ketaatan kepada manusia melampaui ketaatan kepada Tuhan. Dan di titik ini, lawan justru mengakui, ini penting, karena pengakuan ini menjadi fondasi untuk langkah berikutnya, pengujian praktik.
Edis selalu membawa contoh konkret soal perintah berkata benar versus adanya keringanan berdusta dalam kondisi tertentu. Ini bukan sekedar membandingkan ayat dan hadis, tetapi menguji konsistensi moral. Ketika lawan mengakui bahwa dalam kondisi tertentu berdusta diperbolehkan, sementara di sisi lain, teks menekankan kejujuran, maka muncul ketegangan yang tidak bisa dihindari. Dan Edis memanfaatkan celah ini dengan sangat efektif. Ia tidak langsung menyimpulkan, tetapi memaksa lawan memilih, mau ikut yang mana. Dan disinilah titik krusialnya. Ketika lawan berkata dua-duanya, Edis langsung mengunci. Kalau dua-duanya diikuti, padahal ada pertentangan praktis, maka yang terjadi adalah seleksi ketaatan. Dan disitulah potensi menuhankan manusia muncul, sesuai definisi yang sebelumnya sudah disepakati. Ini bukan manipulasi. Ini konsistensi logika yang dipaksakan sampai tuntas. Contoh yang diberikan Edis tentang suami yang menikah lagi lalu berbohong memang terasa provokatif. Tetapi justru disitulah kekuatannya. Ia membawa konsep abstrak ke dalam realitas praktis. Dan dalam praktik, kontradiksi menjadi jauh lebih terlihat. Lawan mencoba menghindar dengan alasan konteks, candaan, atau interpretasi, tetapi tidak pernah benar-benar membantah inti persoalan. Apakah kebohongan itu tetap kebohongan, atau berubah menjadi kebenaran hanya karena diberi alasan? Ketika pertanyaan ini tidak dijawab secara tegas, maka posisi lawan semakin melemah. Masuk ke isu yang lebih besar, otoritas hadis. Edis kembali memainkan logika probabilitas yang sederhana tapi menggoncang. Ia menunjukkan bahwa dari ratusan ribu hadis, hanya sebagian kecil yang dianggap sahih. Ini membuka pertanyaan besar, seberapa kuat sebenarnya fondasi yang dijadikan pegangan? Memang, argumen ini bisa diperdebatkan secara akademis, tetapi dalam konteks debat publik, ini efektif, karena memaksa audiens mempertanyakan sesuatu yang selama ini dianggap pasti. Dan klimaksnya adalah ketika Edis mengarahkan kembali ke kitab sebelumnya. Ia menyoroti bahwa teks yang diakui sendiri sebagai membenarkan kitab sebelumnya justru tidak diikuti secara konsisten oleh para penganutnya. Di sini, ia bukan hanya mengkritik, tetapi juga membangun narasi alternatif, bahwa ada penyimpangan bukan pada teks awal, tetapi pada praktik yang berkembang kemudian. Lawan mencoba bertahan dengan mengatakan bahwa Injil yang ada sekarang tidak asli, namun gagal memberikan alternatif yang jelas. Dan di titik ini, posisi mereka runtuh, karena kritik tanpa solusi hanya akan berakhir sebagai spekulasi. Pada akhirnya, perdebatan ini memperlihatkan satu hal yang tidak bisa disangkal. Logika yang konsisten akan selalu menang atas keyakinan yang dipertahankan secara selektif. Karena kebenaran tidak takut diuji, justru ia semakin kuat ketika diuji. Tapi jika sebuah keyakinan hanya bisa bertahan dengan menghindari pertanyaan, maka yang perlu dipertanyakan bukan argumennya, melainkan keberanian untuk jujur terhadapnya.